Thousands of Indonesian migrant workers enter Malaysia illegally every year. Many make the dangerous journey across the rough waters of the South China Sea. They say they are willing to risk it all: arrests, deportation, even possibly death. Setiap tahun, ribuan pekerja Indonesia, terutama dari Batam dan pulau-pulau sekitarnya, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyeberangi perairan berbahaya Selat Malaka dan Laut Cina Selatan untuk menyeberang ke Malaysia secara ilegal. Video ini berupaya menelusuri mengapa, di negara kaya dan banyak sumber daya alam seperti Indonesia, masih ada orang yang mengadu nasib mengambil jalur bahaya untuk bekerja. Apa yang mendorong mereka? Selat Malaka dan Laut Cina Selatan merupakan salah satu jalur perairan tersibuk dan paling berbahaya di dunia. Perjalanan dari Batam ke Malaysia penuh dengan risiko. Kapal kayu yang penuh sesak, cuaca yang tidak dapat diprediksi, dan bahaya terbalik dan tenggelam mengancam setiap saat. Banyak dari perahu-perahu tersebut tidak layak berlayar, seringkali dijejali penumpang yang sangat ingin mencapai pantai Malaysia. Perjalanannya bisa memakan waktu beberapa jam, tapi di lautan yang ganas, ini menjadi masalah hidup dan mati. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak laporan mengenai korban jiwa. Pada tahun 2021, sebuah kapal yang membawa 60 TKI terbalik di Selat Malaka dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Yang selamat menceritakan kisah-kisah mengerikan saat mereka terombang-ambing oleh ombak, tanpa jaket pelampung. Itu pun air besar, musim hujan. Angin, gelombang besar. Gelombang, tebal, kayak ombak. Lompat, jadi terjun dia. Pecah itu pun. Saya tengok sudah di tepi. Sudah terbalik semua, hancur. Banyak yang meninggal. Pekerja migran bergantung pada penyelundup, yang dikenal sebagai tekong, yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, mengatur penyeberangan ilegal. Para penyelundup ini membebankan biaya yang sangat tinggi, seringkali membuat para pekerjanya terlilit hutang, bahkan sebelum mereka mencapai Malaysia. Perahu yang digunakan untuk penyeberangan biasanya berukuran kecil, cepat, dan sulit dideteksi. Perjalanan dilakukan pada malam hari untuk menghindari deteksi oleh penjaga pantai Indonesia dan Malaysia. Para migran dijejali dengan rapat, tidak ada ruang untuk bergerak, dan disuruh diam agar tidak menarik perhatian. Dalam beberapa kasus, mereka diturunkan di lokasi terpencil di sepanjang pantai Malaysia, di mana mereka ditemui oleh agen yang mengantarkan mereka ke tujuan akhir. Di dalam kapal, kita pertama masuk saja disuruh duduk kayak gini, mepet. Barbar lah hati kita kan, perjalanan di laut kayak gini. Itu orang di sana pun yang pandai, yang bisa mengaji lah, nggak apa-apa. Kalau mungkin ini sudah jalan yang Tuhan bagi dan umur pendek saya terima dengan ikhlas. Saya bilang, ya Allah, mudah saya selamat sampai tujuan itu saja. Banyak warga Indonesia yang tertarik ke Malaysia karena janji upah yang lebih tinggi, 3 hingga 5 kali lipat dari penghasilan mereka di Indonesia. Malaysia dilihat sebagai peluang untuk keluar dari kemiskinan dan menafkahi keluarga mereka. Kesamaan budaya dan bahasa juga memudahkan pekerja Indonesia untuk beradaptasi, meskipun mereka berada di sana secara ilegal. Setibanya di Malaysia, kenyataan yang dihadapi banyak pekerja migran, jauh dari impian mereka. Pekerja ilegal sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Tanpa perlindungan hukum, mereka seringkali mengalami jam kerja yang panjang, upah rendah, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi. Biasanya majikan menahan dokumen mereka, sehingga secara efektif menjebak mereka dalam siklus perbudakan. Ada banyak laporan mengenai kekerasan fisik dan verbal, di mana beberapa pekerja dipukuli atau tidak diberikan perawatan medis. Perempuan, khususnya, berisiko mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Kurangnya status hukum membuat para pekerja ini tidak mempunyai akses terhadap keadilan, dan banyak dari mereka yang hanya diam dan menerima penderitaan. Kalau orang ilegal itu kan nggak bisa apa-apa, nggak berani apa-apa. Ibaratnya kita nuntut, kita pasti dilaporin polisi, kita tangkap. Ibaratnya contohnya jatah gaji, ibaratnya 100 ringgit, cuma dikasih 15 ringgit atau 25 ringgit, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa protes. Jika tertangkap oleh pihak berwenang Malaysia, pekerja migran ilegal akan menghadapi konsekuensi yang berat. Malaysia memiliki undang-undang imigrasi yang ketat, dan pekerja ilegal dapat dipenjara hingga 5 tahun, didenda, dan dideportasi.
Dalam beberapa kasus, mereka dikenakan hukuman cambuk, suatu bentuk hukuman fisik yang menyakitkan sekaligus memalukan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa para TKI tidak melalui jalur resmi saja untuk mencari pekerjaan di Malaysia? Kenyataannya adalah proses resmi seringkali berbelit-belit, mahal, dan memakan waktu. Banyak pekerja tidak memiliki dokumentasi yang diperlukan, atau tidak mampu membayar biaya yang terkait dengan migrasi resmi. Selain itu, banyak bos perusahaan di Malaysia lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja ilegal, karena mereka dapat memberikan upah yang lebih rendah. Dan sekaligus menghindari tanggung jawab yang timbul saat mempekerjakan pekerja resmi. Inilah salah satu sebab mengapa demand terhadap TKI ilegal tetap tinggi. Tidak akan ada supply bila tidak ada demand. Penjaga pantai dan Angkatan Laut Indonesia tentu berpatroli di perairan negara ini, namun luasnya perbatasan laut membuat sulit untuk memantau setiap kapal. Oknum korup dan kurangnya sumber daya juga menghambat upaya mereka. Dalam beberapa kasus, petugas mungkin menutup mata terhadap aktivitas penyelundup, baik karena keterlibatan mereka, atau karena mereka kewalahan dengan besarnya permasalahan yang ada. Terlebih lagi, permasalahan TKI ilegal merupakan permasalahan yang kompleks, dan berakar kuat pada faktor sosioekonomi. Menghentikan perahu tanpa mengatasi akar penyebab migrasi, sama saja dengan membalut luka dengan band-aid, padahal masalahnya memerlukan pembedahan. Kisah para pekerja migran Indonesia yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai Malaysia, adalah sebuah pengingat yang menyedihkan, akan tantangan yang masih dihadapi banyak orang Indonesia. Ini adalah kisah tentang keputusasaan, harapan, dan keuletan, namun juga kisah yang membangkitkan rasa nasionalis kita, dan mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan sulit. Mengapa? Di negara kaya dan banyak sumber daya alam seperti Indonesia, masih ada orang yang merasa tidak punya pilihan dan harus hijrah ke negara lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lebih banyak peluang di dalam negeri, sehingga tidak ada orang Indonesia yang merasa terpaksa mempertaruhkan hidup mereka demi masa depan yang lebih baik? Kehebatan suatu bangsa bukan terletak pada persaingannya dengan negara lain, namun pada kemampuannya untuk merawat bangsanya sendiri. Perjalanan para pekerja migran ini bukan hanya kisah mereka saja, melainkan kisah kita sendiri. Dan ini adalah kisah yang menuntut tindakan dari pemerintahan baru kita yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dan komitmen baru untuk membangun bangsa, di mana setiap orang Indonesia dapat kesempatan yang sama. Jika Anda menyukai video seperti ini, silahkan dukung kami dengan klik like, share dengan yang lain, dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.